안녕하세요. Hai guys, kembali lagi di channel YouTubeku. Oke, gimana tadi openingnya aku ngomong pakai bahasa Korea? Udah cocok belum ya? Udah cocok ya? Udah lah ya, cocok-cocokin aja sama muka ini. Oke guys, pembahasan kali ini cukup menarik perhatianku nih. Belakangan kan lagi hits banget soal Korea-Koreaan. Mulai tontonan di TV aja tuh kayak sekarang pada nayangin drama-drama Korea, terus hal-hal yang berbau Korea, sampai pemberitaan seputar Korea. Dan di video ini aku juga nggak mau kalah nih guys, aku juga akan membahas tentang Korea. Tapi bahasan aku kali ini adalah tentang kelamnya dunia industri hiburan Korea. Mungkin sebagian besar dari kalian nggak tahu akan hal ini, makanya aku akan coba menguak sisi lain dari industri hiburan Korea. Tapi sebelum aku lanjut ke pembahasan, aku mau ingetin kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu geretong alias gratis tis. Sekarang kan banyak banget tuh orang yang mulai suka sama K-pop atau K-drama, termasuk diriku sendiri. Bahkan orang yang sebelumnya nggak suka sama artis Korea, sampai kayak bersikap apatis gitu, ih apaan sih ngefans kok sama plastik, justru mereka malah ikut-ikutan ngefans loh sekarang. Nggak salah juga sih mereka kayak gitu, karena semakin kesini industri hiburan Korea itu kan semakin bagus dan juga mendunia. Makanya banyak yang mulai seneng sama karya-karya mereka, atau bahkan cuman seneng karena ketampanan atau kecantikan mereka aja. It's okay guys, itu relatif. Tapi tahukah kalian apa yang kita lihat di layar kaca ternyata tidak seindah, tidak sebahagia yang para idol itu rasakan. Maksudnya apa sih lah, bukannya enak ya jadi artis Korea? Mereka ganteng, mereka cantik, hidupnya glamor, uangnya banyak, terkenal pula. Ya emang bener sih, tapi tidak seindah itu Ferguson. Jadi tuh para idol atau artis-artis Korea, sebelum mereka bisa muncul di layar kaca atau debut, mereka harus melewati berbagai perjuangan yang tidak mudah dan melawan segala jenis tekanan fisik ataupun mental. Di balik gemerlapnya industri hiburan Korea Selatan, tersimpan fakta-fakta mengerikan dan menyakitkan bagi para idol tersebut. Apa saja itu? So, let's check out! Yang pertama, kontrak kerja ala budak. Industri hiburan Korea Selatan, khususnya K-pop, terkenal dengan kontrak kerja ala budak untuk calon aktor atau penyanyi. Kontrak ini sendiri merupakan ikatan antara calon artis dengan perusahaan agensinya. Dan biasanya, kontrak ini lebih merugikan kepada para calon artisnya tersebut. Jadi kalau ingin menjadi seorang idol, mereka itu harus menghadapi berbagai tahapan sebelum akhirnya mereka debut. Tahapannya itu diantaranya seperti audisi. Jika audisinya lolos, maka mereka akan menjadi seorang trainee. Dan kalau sudah menjadi seorang trainee, sekaligus mereka akan menandatangani kontrak kerja dengan pihak agensinya. Pada awal masa trainee, mereka akan menandatangani kontrak dengan jangka waktu yang lama, sekitar antara 7-15 tahunan. Wow, lama sekali. Sayangnya dengan jangka waktu yang lama itu, mereka belum tentu bisa lolos sampai bergabung dalam suatu boy band atau girl band. Kadang malah ada trainee yang dilatih sampai 10 tahun baru dia bisa debut. Tapi seandainya para trainee ini nggak kuat dan ingin berhenti di tengah jalan, maka mereka harus membayar biaya penalti yang sangat mahal kepada pihak agensinya sebagai ganti rugi atas biaya pelatihan yang selama ini pihak agensi telah berikan kepada calon artisnya tersebut. Kalaupun akhirnya mereka debut, belum tentu mereka bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Ada beberapa agensi yang menerapkan pembagian penghasilan yang tidak adil bagi para artisnya. Ada yang perusahaannya menerima 90% penghasilan, sedangkan artisnya hanya menerima 10% aja. Dan andaikan mereka debut ternyata nggak sukses,
kayak karyanya itu nggak diminati banyak orang, ya akhirnya mereka seolah-olah kayak punya suatu beban utang kepada agensinya. Kenapa? Karena semenjak ia menerima pelatihan sampai ia dipromosikan, itu semua membutuhkan biaya dan itu yang dikeluarkan oleh pihak agensinya. Makanya para calon artis ini harus mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak agensinya tersebut. Makanya kontrak budak ini dianggap tidak adil karena selalu memberatkan ke para calon artis-artis di Korea sana. Yang kedua, rentan praktik prostitusi dan budak seks. Ketatnya persaingan dan peluang kesuksesan yang tipis mendorong para calon artis menjual dirinya dengan para petinggi yang bisa melancarkan karir mereka. Kadang mereka juga dipaksa oleh agensi untuk tetap laku di pasaran. Hal ini kemudian disebut sponsor, padahal nyatanya mereka hanya membarter ketenaran dengan seks. Salah satu media Korea, Jongang Daily, pada tahun 2010 melaporkan sekitar 60% aktris harus membayar peran dengan barter seksual. Salah satu korban dari praktek ini adalah Jang Jaeon yang dikenal sebagai Sunny dalam drama Boys Before Flower. Jang Jaeon bunuh diri dengan gantung diri di rumahnya. Kematiannya ini menjadi skandal ketika diungkapkan bahwa Jang Jaeon menderita depresi klinis karena pelecehan seksual dan fisik yang dia diterima sepanjang karirnya. Wow. Jang Jaeon dipaksa oleh agensinya untuk berhubungan seks dengan sejumlah petinggi VIP termasuk direktur eksekutif media dan bahkan CEO. Dan jika dia tidak melaksanakan perintah dengan benar, maka dia akan disiksa. Yang ketiga, wajib tampil sempurna dan bebas skandal. Para artis Korea diwajibkan untuk selalu menjaga penampilan mereka agar tetap menarik perhatian publik. Tingginya standar kecantikan di sana membuat banyak masyarakat Korea berani merubah bentuk wajah mereka dengan melakukan operasi plastik. Hal inilah yang membuat para calon idol atau artis Korea memperbaiki fitur wajah mereka apabila tidak sesuai dengan standar kecantikan agar terlihat lebih estetik, seperti pembentukan wajah agar proporsional dan berbentuk V-line. Makanya para idol wanita K-pop di sana itu wajahnya terlihat mirip satu sama lain. Mereka punya wajah yang kecil, mata yang besar, hidung yang mancung, dagu yang runcing, dan pipi yang lebar. Tapi banyak idol yang nggak mengakui bahwa mereka itu telah melakukan operasi plastik. Terkadang praktek bedah plastik juga ada dalam kontrak kerja sebagai syarat sebelum debut. Tapi biasanya yang akan keluar biaya untuk melakukan operasi plastik tersebut adalah si calon artis itu sendiri, bukan dari pihak agensinya. Dan itu yang memberatkan lagi bagi para calon artis Korea sana. Dan gak cuma perbaikan wajah aja, para calon artis itu harus banget menjaga bentuk tubuhnya agar tetap terlihat proporsional. Kadang mereka juga dipaksa untuk menjaga berat badan, dan kalau keberatan dikit aja, wah itu udah disuruh diet sama agensinya. Pola diet artis-artis Korea itu kadang ekstrim loh guys. Misalnya aja nih, sarapan pagi dia cuman minum susu low fat sama makan 1 buah timun. Terus siangnya dia cuma makan nasi merah atau nasi hitam ditambah timun atau kol, terus tambahin sedikit daging ayam, dan itu nggak boleh digoreng. Dan malamnya kayak cuma makan 2 buah ubi doang. Wah gila itu sih, kalau gue mau udah lemes. Selain dituntut untuk terus terlihat cantik dan tampan, para artis-artis Korea ini juga dituntut untuk terhindar dari berbagai jenis skandal. Karena skandal sekecil apapun akan mengakibatkan bukan hanya reputasi dirinya saja yang rusak, tapi perusahaan agensinya juga ikut rusak. Bahkan karir para idol, aktris atau aktor ini
terancam berakhir. Makanya dalam hal ini kehati-hatian perilaku para artis Korea harus benar-benar dijaga sebaik mungkin. Terkadang kayak hubungan asmara dengan seseorang yang tiba-tiba terungkap ke publik aja, itu juga termasuk skandal loh guys. Biasanya jika itu terungkap publik, pihak agensi yang akan mengklarifikasinya. Makanya yang repot itu perusahaan agensinya. Ada agensi yang bahkan menulis di kontrak kerja melarang para trainee untuk tidak pacaran. Wow, itu kayak udah melanggar hak asasi manusia nggak sih? Tapi ya mau gimana lagi ya guys, orang sama-sama setuju kok. Jadi ya udahlah, mau diapain lagi. Yang keempat, haters dan saseng. Saseng. Bacanya apa ya guys? Sorry kalau pembacaanku salah. Tapi intinya itulah. Nah, ini yang paling menyebalkan ya guys. Namanya udah jadi artis, udah debut, udah jadi artis, udah jadi terkenal, otomatis punya banyak penggemar, tapi juga pasti punya banyak haters, ya kan? Nah, haters ini sendiri secara aktif terus-menerus membenci sang artis sampai-sampai selalu membuat komentar jahat di akun sosial media si artis tersebut. Apapun yang dilakukan si artis pasti selalu salah di mata haters. Haters dan saseng itu berbeda. Haters itu ya orang yang membenci diri kita. Nah, kalau saseng itu fans fanatik yang mengidolakan dengan cara-cara yang ekstrim. Para saseng ini berani untuk melewati batas pribadi para artis. Ini yang paling merugikan guys. Para saseng ini juga berani berbuat kasar untuk bisa mendapatkan perhatian dari idolanya. Ibaratnya kayak caper gitu kali ya. Bahkan di antara mereka pernah ada yang membobol apartemen milik idolanya, dan juga pernah ada yang menulis surat cinta menggunakan darah menstruasi. Oh my god. Yang kelima, rentan depresi dan bunuh diri. Ini hal yang sering terjadi di industri hiburan Korea. Gimana mereka nggak depresi dan stres kalau dari awal mereka meniti karir menjadi seorang idol atau artis, udah banyak banget tekanan yang harus mereka rasakan. Mulai saat audisi saja mereka harus bersaing dengan ribuan orang, dan saat dinyatakan lulus pun menjadi seorang trainee, mereka harus berlatih setiap hari sejak kecil hingga bertahun-tahun, bahkan kadang harus mengorbankan pendidikan formal mereka, dan mereka wajib mengikuti aturan kontrak yang ada. Saat mau debut pun mereka harus dituntut tampil sesempurna mungkin hingga dipaksa melakukan operasi plastik demi mengikuti standar kecantikan yang tidak manusiawi. Lalu setelah debut dan terkenal, mereka harus berhadapan dengan para haters dan saseng yang sangat mengganggu kehidupan pribadi mereka. Banyak sekali hate comments, cyberbullying, body shaming, dan teror yang ditujukan kepada mereka hingga akhirnya merusak mental mereka. Banyak sekali kasus bunuh diri di kalangan artis Korea, mulai dari kayak mereka gantung diri di rumahnya, terus mereka menghirup asap karbon ya, pokoknya itulah. Dan baru-baru ini juga ada kasus pembulian yang dilakukan oleh sesama anggota girl group terkenal bernama AOA, di mana sang leader telah membuli salah satu anggotanya selama kurang lebih 10 tahun. Oh my god. Dan mengakibatkan korbannya ini merasakan depresi yang luar biasa hingga akhirnya dia berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Sadis guys, sadis. Ternyata nggak cuman haters, saseng, atau apapun yang bisa merusak mental mereka, ternyata teman mereka sendiri bisa membuat rusaknya mental mereka guys. Yang keenam, jam kerja yang tidak manusiawi. Bagi para calon artis atau idol yang kepengen terkenal, mereka harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Sampai-sampai mereka harus mengorbankan jam tidur mereka.
Alhasil, tidur merupakan hal yang mewah bagi para idol dibandingkan uang atau mobil mewah. Wow. Jadi mereka itu kerja rata-rata di atas 20 jam. Hebat. Dan hanya menyisakan beberapa jam aja untuk bisa tidur. Dan itu harus dilakukan mereka setiap hari. Meskipun para artis Korea ini punya waktu tidur yang sangat singkat, mereka terus-terusan dituntut untuk selalu tampil fresh, tampil segar, tampil mempesona di depan kamera. Terkadang saat tampil ada beberapa kali terlihat mereka sangat-sangat kelelahan. Bahkan setelah selesai perform aja, ada beberapa idol yang kemudian langsung tersungkur begitu aja guys, karena saking melelahkannya. Yang ketujuh, rasisme. Isu tentang rasisme di Korea Selatan sampai sekarang itu masih sering terjadi. Orang-orang Korea itu menganggap sebelah mata para artis luar negeri yang berkarir di Korea. Dan bahkan orang-orang blasteran itu juga kena ikut rasisme. Mungkin karena mereka sangat cinta dengan negaranya kali ya. Jadi kadang mereka masih belum menerima orang-orang dari luar. Jadi kalau mau berkarir di Korea itu minimal mereka harus fasih berbahasa Korea. Jadi kalau nggak mampu nih guys, wah bisa-bisa mereka akan kena hujatan dan komentar negatif dari Korea netizen. Itu tadi beberapa sisi kelam dunia industri hiburan Korea. Buat kalian yang baru tahu pasti kayak, kok sayang banget ya mau jadi idol atau artis di Korea, banyak aturan ini itu, tapi ya mau gimana lagi, karena memang tingkat kedisiplinan di Korea itu tinggi banget, jadi mau gak mau harus mengikuti aturan yang ada, bener kan? Oke guys, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian semua. Untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. See you next video.